dari tadi kita lihat hanya bandage saja, tapi ternyata Vampire bakal bertemu kembali dengan V Gaming. Tim yang diawali dengan V kali ini sudah mulai bertemu dan Stone melakukan sebuah tindakan flank dari arah belakang, mungkin akan melakukan backstep, tapi ternyata Swaps tertahan pergerakannya dari arah belakang. V Gaming tidak mau menyia-nyiakan waktu, mereka langsung bergerak untuk berpindah tempat, mereka nggak mau terlalu lama di belakang sana, tapi Stone kali ini nampaknya posisinya udah mulai ketahuan dan Stone akan mengokang sebuah granat begitu matang dilempar ke arah depan, tapi harusnya belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Twans. Betul, bahkan Ravenclaw langsung memberikan follow up-nya, sedikit mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi. Top juga bakal langsung datang kali ini, tapi tembakan dari sebelah kanan juga menghentikan langkah dari Ravenclaw. Ada smoke yang sudah mulai terpop out kali ini. Tuan 2K ditinggalkan sendirian, sementara pemain-pemain V Gaming yang lainnya mengamankan area yang lebih nyaman untuk setup mereka lagi. Ya, dan kalau misalkan kita lihat sudah mulai banyak player-player yang bertumbangan, pengikisan massal nampaknya akan terjadi dan Stone kali ini bakal langsung mendapatkan satu player. Tuan Z2K bakal langsung dikonfirm begitu saja. RRQ Mort, nggak tahu kenapa RRQ masih ada Mort di belakang sana. Oke, mereka melakukan split positioning, tiganya lagi masih belum terdeteksi ada di bagian mana. Yang pasti kali ini zonanya juga sudah mulai bergerak kembali. Semua player akan berusaha untuk menjaga bagian bibir zona dan yang masih berada di luar akan berusaha untuk menerabas, menembus zona-zona tersebut dan bahkan fight masih berlanjut begitu saja. Swaps bangkit, nggak bisa kemana-mana lagi. Mana sempat sudah terlambat Fred. Terjadi trading dan ternyata dari sisi lain juga begitu low udaranya, nggak sempat lagi dan ini membuat sebuah kondisi yang bonyok untuk V Gaming. Ya, dan harusnya Stone nggak bisa nyelamatin Swap-nya lagi sih. Dia harus tetap melanjutkan rotasi, hanya mengambil beberapa item yang di drop oleh seorang Swap di Lindes Gaming untuk mempercepat proses poin yang bisa diamankan oleh Vampire saat ini. Atau ternyata memang mereka butuh lootingan tambahan. Ya, jadi menambah lootingan mereka dengan gaya mengunboxing kotak musuh. Lumayan lah ya, ngecek kira-kira dari V Gaming tuh udah ngeluting apa aja sih. Dan last man standingnya pun sepertinya pasrah. Tom menyerahkan diri karena Vampire, poin bertambah untuk Vampire kali ini, 12 tim tersisa. Gila, ini V Gaming berada di posisi atau peringkat yang diambang-ambang dan mereka juga sudah pulang begitu cepat. Ini adalah sebuah berita buruk. Dan pun dari sisi lain RRQ nampaknya berhasil untuk mengembalikan 4 player mereka, memberikan tekanan kepada Vampire. Stone pun tumbang, harus bergerak, gak bisa juga karena MSC ada tiba-tiba dari arah belakang, gua nggak tahu, tiba-tiba melakukan backstep begitu saja dan kali ini RRQ harus bertemu dengan MSC. Ada Ponzai juga di depan sana, melemparkan sebuah molly, dijegal begitu saja, dijepit, nggak bisa kemana. Ponzai pun down. Oh my god, inilah RRQ yang kita kenal, sudah mulai begitu agresif pergerakannya, tapi PR-nya mereka masih harus menembus lagi 2 player di depan sana. Masih ada Pops dan juga Jasper, Pasta. Betul sekali, RRQ masih ada 3 pemain yang aktif, sementara Voldemort bakal fokus untuk menyelamatkan 1 pemain yang sedang terknockdown. Ada NC2 dan itu granat yang begitu matang dari seorang Pops, mendapatkan 1 dengan menggunakan MG3-nya. Peko hampir mendapatkan 1 namun masih belum sanggup untuk membuat 1 pemain dari MSC terknockdown lagi. 2 player sedang terknockdown, butuh proses untuk diselamatkan dan lagi-lagi setup dari MSC begitu rapi. GD pun dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk GD Kids di game pertama mereka atau game kedua kita di hari ini. Dan kita berpindah sedikit menuju ke Secret dan juga Infinity. Kali ini di mana Secret hanya menyisakan 2 player mereka yang terakhir. Oh my god, Secret benar-benar dikikis abis-abisan playernya dan kali ini dijegal juga oleh Infinity. Timpukan granat Israel antara keduanya, tapi Kids sudah terdeteksi posisinya oleh seorang Nuzi. Bahkan 1 player iShot pun terdeteksi, dua-duanya pulang dan rata oleh Infinity. Betul, 9 tim tersisa kali ini Jel. Kalau kita perhatikan semuanya udah mulai dempet-dempetan, termasuk RRQ yang sudah berhasil melakukan revive dan akan terpotong rotasi mereka oleh MSC Konburi karena mereka sudah melakukan setup di bagian yang agak lebih dalam dari tim RRQ-nya. Kalau kita berpindah ke Bigetron kali ini, Bigetron sudah cukup dekat dengan tim APG di mana satu pemain APG sudah mulai terspot. Ada spray dari seorang Zuxi, namun ternyata timingnya lagi-lagi tidak tepat. Tadi sedikit melepas angle dan ternyata penyeberangan dilakukan oleh tim APG. Iya, karena ada sebuah timing reload langsung dimanfaatkan oleh APG. Lu sadar gak sih APG ini selalu ketemu sama BTR? Ya kan? Gue sadar sih. Anak PUBG kan? Wis, anak PUBG kan? Bertemu dengan Bigetron ya, langsung. Apakah kali ini Bigetron bisa meratakan APG atau sebaliknya? Tapi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Let's go Indo Pride! Hashtagnya jangan lupa di spam sekarang juga kali ini. Bakal ada spray dari tim RRQ menuju ke arah tim mana itu?
kanan MSC. kecil banget, MSC kah? MSC, soalnya lambangnya ikan hiu. Oke, masih bertemu dengan MSC ternyata. Dan ini dia, antara RRQ dan juga MSC daripada Jasper yang ada di barisan paling depan. Dua pemain dari RRQ bakal bergerak dengan menggunakan vehicle. Tapi ternyata langkahnya harus terhenti. Mereka hanya mengamankan sebagian kecil yang ada di pinggir zona kali ini. Through the smoke dan berhasil ternyata. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Mort kembali lagi bermain dengan cukup tenang. Tidak terlalu terburu-buru dan overpick karena ada backup dari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Tapi Mort menerima damage yang begitu dalam dari arah depan sana. Ya, nampaknya ada yang menduduki bagian high ground-nya. Posisi angle shot terbuka dari NFT nampaknya yang masih bisa melakukan tembakan ke arah depan. Ternyata MSC tidak mau menyia-nyiakan untuk bergerak langsung. Dan Jasper kali ini yang terspot sudah oleh seorang Ramones dengan UMP dan bahkan mungkin sebuah kokangan granat ini kalau misalkan mateng. Itu bakal bisa memulangkan atau men-takedown seorang Jasper. Tapi ternyata mantul, mantap betul granatnya. Alright, dan Jasper terjebak kayaknya di bagian bawah. Tapi dia harusnya masih bisa bergerak dengan bagi yang dia punya saat ini. Sementara Infinity bakal fokus untuk meratakan 45-nya terlebih dahulu. Terspot, damage yang diberikan ternyata tidak terlalu menyakitkan. High ground dan lower ground ternyata dimenangkan oleh seorang Epi. Satu kembali tumbang dan 45 last man standingnya masih bisa bertahan. Dan MSC pun rata. Pulang begitu saja menuju ke arah lobby kali ini. Dan wow, masih bisa selamat di dekat broken wall Epinya. Tadi gue sempat lihat Epi mana, ternyata dia ngepron. Bisa, dia cepet banget. Betul. Kayak Epi. Wah, Api maksudnya. iya tahu. Iya. Oh, Epi api, oke. Itu nggak usah lo Inggris juga jadi api, Jel. Oke. Dari NFT yang saat ini berdekatan dengan tim RRQ karena RRQ berhasil mendetek tempat milik MSC. Karena MSC sudah dipulangkan tadi ya, tinggal 7 tim di menit ke-22. Ya, ini PR berat sih. Dari RRQ dia harus menembus sebuah barikade yang sudah dibangun oleh NFT di bagian bibir zonanya. Dan bahkan dari sisi lain juga Face Clan bisa menglock angle ke arah RRQ, arah yang lain juga semuanya bermain di bagian pinggiran saja. Dan ternyata sebuah granat dari Nerpeko connect ke arah seorang Swavel. Namun B11 benar-benar mengganggu pergerakan dari RRQ. Nggak bisa terlalu terbuka, nggak bisa nge-pick kelamaan. Tapi Face Clan pun mengunci pergerakan dari Infinity arah yang lain. Zuxi berhasil menumbangkan untuk satu persatu player dari APG. Dan ternyata confirm end berhasil didapatkan. Namun kali ini dari APG pun menyisakan 2 playernya. Betul, dan 2 player ini masih bisa bertahan di sana walaupun tidak dengan waktu yang terlalu lama. Di antara pertarungan sudah mulai terlihat, kita saat ini memantau antara Face Clan dan juga ada Infinity dan pindah lagi ke arah RRQ dan juga NFT di mana RRQ masih utuh dengan keempat pemain mereka di bagian bawah cukup dekat dengan NFT dan juga siapa tadi? Bigetron harusnya yang bisa melihat ke arah angle dari pemain-pemain RRQ. Asa pun sudah mulai tumbang, drone mendapatkan satu pemain dari headshot langsung. Sementara wow, Face Clan sudah mulai membangun push mereka ke arah Infinity. Yes, benar banget karena mereka semua bermain di bagian bibir zona, pinggir zonanya. Dan ternyata dari NFT benar-benar mengunci pergerakan dari RRQ. Satu persatu player mereka agak sedikit kesulitan harus bisa bergerak seiringan atau beriringan dengan Blue Zone yang ada tembakan bertubi-tubi ke arah depan. Tapi ternyata sebuah granat dan ledakan mobil membuat NFT tumbang. Namun di sisi lain Face Clan benar-benar gerak banget. Satu persatu playernya maju ke arah depan dan benar-benar mengunci habis-habisan player-player dari Infinity. Dan itu dia top 4. Kita masih ada RRQ dan BTR dari Indonesia. Let's go, spam Indo Pride-nya masih ada Bigetron dan juga RRQ untuk 4 tim terakhir. Dan Epi ini benar-benar harus diwaspadai sekali. Dia tadi nge-backstep APG, jangan sampai Bigetron lengah dan di backstep juga oleh last man dari Forivals. Ya, Epi ya, duri dalam daging. Lagi dan lagi the last man standing, tapi ternyata circle-nya udah shifting kembali juga. Semakin mengecil ke arah player-player dari Face Clan. Bahkan Face Clan masih lengkap dengan 4 playernya dari BTR. Mereka punya PR untuk bisa bergerak lebih maju lagi ke arah depan. Sedikit low toss dari Ryzen untuk mengecek terlebih dahulu di bagian depannya. Harap-harap tidak ada orang juga. Dan bahkan kali ini sudah ada 4 ways camera yang muncul di hadapan kalian semua. Epi, oh my god, masih bisa menembak ke arah depan juga. Tapi ternyata itu Tony K yang melakukan tembakan. Dan satu persatu player-player yang sudah mulai tumbang juga. Mulai terspot kembali Epi, masih aja ngeperon, disiplin Tembak banget. Epi trigger Ayo, disiplinnya Epi. benar-benar keras banget. Dia sama sekali nggak mau membuka tembakannya. Ih, ntar keburu diambil orang loh. Betul, itu gemes banget buat nembak. Ada pemain dari Face Clan yang dari tadi dipantau oleh Epi, tapi ternyata Epi
kali ini masih dengan disiplinnya, tidak melakukan Oh my tembakan God. sama sekali, bergerak beriringan dengan Blue Zone, dan Bigetron sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Sementara RRQ juga meninggalkan satu pemain mereka saat ini, ada Voldemort yang masih cukup tenang, sama-sama tenang untuk Epi dan God, juga Epi. Voldemort untuk dua tim yang hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Iya, mereka benar-benar memainkan tempo dan momentum, sama sekali nggak mau terlalu agresif. Tapi gila, Epi bergerak secara perlahan, merangkak diam-diam, dan masih belum ke spot juga player-player Faceplan semuanya fokus ke arah depan. Dan kali ini Voldemort yang menjadi sebuah sasaran dari seorang Tony K juga ini membuat sebuah chance atau space untuk BTR bergerak lebih maju lagi ke arah depan. 4 player dari BTR masih survive, begitupun juga dengan Faceplan, dan satu untuk RRQ serta satu untuk Four Rivals. Betul, ini bakal deg-deg ser banget sih. Ngelihat Voldemort juga sudah mulai membangun pergerakan, yang ada Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat karena bakal dipantau oleh Faceclan juga. Faceclan sudah nge-split 2-2, sementara Bigetron kalau kita lihat split mereka 3-1. Oh my god, ini benar-benar deg-degan banget sih. Semuanya udah proning aja, cacing gaming, tapi Vintores. Oh Ini no. dia sebuah granat yang benar-benar matang dilemparkan Oh ke arah no. depan. Masuk Nonek satu granatnya. Mendapatkan satu player, tapi harusnya masih bisa di-revive terlebih dahulu. Awas, hati-hati. Tapi masalahnya mereka berkumpul semua di satu titik yang sama. Granatnya meledak, membuat satu persatu player-player veteran menyisihkan. Dan ternyata Epi pun tertembak, ketahuan posisinya. Dan kali ini dari Faceclan benar-benar geragas banget, langsung saja menyapu bersih. Habis semuanya, winner-winner chicken dinner untuk Faceclan. Tadi kalau nggak salah, Epi diambil sama Faceclan, Voldemort ya? Voldemort juga diambil sama Faceclan nggak sih? Sama Faceclan, dan Bigetron juga diratain sama Faceclan. Gila, mereka berempat kontrol 3 tim yang lain Tiga loh. titik yang beda dijaga semua sama dia. Soalnya tadi kan Tony K ngejagain Voldemort kan. Betul. Terus Epi gue nggak tahu siapa yang jaga. Yang jelas Epi tuh nggak ada yang jaga, Jel. Jadi begitu ditembak tadi, Vintores langsung respon Oh. counter shoot ke arah Epinya. refleks berarti ya. Refleks itu. Refleks.